Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my... Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali katakan shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya hari ini kita datang dengan kerinduan yang sama. Saya yakin dan percaya hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin datang dengan berbagai macam sedang yang terjadi dalam hidup, baik itu masalah, baik itu pergumulan, atau mungkin saat ini sedang sukacita. Di pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat bahwa kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan buat hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik, kami bersyukur. Mari naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih karena kita punya Tuhan yang baik. Karena kasih, karena anugerah, karena pengorbanannya, Dia tebus dosa kita. Oh, kami bersyukur. Biar Kau saja yang hadir, biar Kau saja yang kami sembah. Nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, Jesus. Terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kekudusan-Mu yang telah menguduskan hidup kami. Salib-Mu dan darah-Mu yang tercurah buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
kudus, surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ya surga bumi, mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau yang kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari umat Tuhan dengan tangan terangkat, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Rasakan kekudusannya di tempat ini, rasakan kasihnya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau yang kudus, kuduslah, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, di alam semesta Tuhan selalu menyembah Kau, karena Engkau yang kudus.
sudah bangkit, membawa kemenangan bagi kami. Ini kami Tuhan, kami ladang yang tandus, kami sungai yang kering, yang membutuhkan air-Mu. Oh, penuhi kami buka hati kami, Bapa. Segala syukur kami hanya bagi-Mu. Kami bernafas, kami bisa berdiri, semua karena kasih-Mu di kayu salib. Thank you, Jesus. Kehadiran-Mu Tuhan, kami rasakan lawatan-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari lebih lagi dengan tangan terangkat. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah kami balas? Hanya dengan hormat kami, Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Thank you Lord. Kau Tuhan yang sembuhkan, Kau Tuhan yang sembuhkanku,
kedua tanganmu dan katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus seumur. Mari jemaat Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi namanya. Segala pujian Dan syukur haleluya hanya bagimu, Yesus. dengan apakah Ku balas kasih-Mu. kasih-Mu. Ini tangan-tangan kami yang terangkat untuk-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan Hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus seumur hidup. Segala dengan apakah ku balas kasih-Mu, Jesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu ku sembah, Yesus. Kami sembah, Yesus. Ku sembah, kami sembah, ku sembah, Yesus seumur hidup. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Biar segala pujian, segala hormat semuanya hanya bagi nama-Mu, Yesus. Dengan apa kami balas kecuali dengan pujian dan penyembahan terbaik hanya untuk-Mu. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu sudah ada di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah bekerja di tempat ini. Biar Tuhan yang terus beracara di ibadah ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biar di pagi hari ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu bisa menjadi pegangan, bahkan firman-Mu bisa menegur hati kami dan kami bisa kembali terbalik mengikuti jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini shalomnya kayaknya masih pada ngantuk ini kayaknya ya. Kalau shalom tangannya bisa lebih tinggi lagi. Coba tangannya dulu terangkat. Tangannya. Sekali katakan shalom. Sebelum duduk bisa katakan kiri kanannya. Keren banget hari ini. Biar nggak ngantuk. Keren banget hari ini. Silakan duduk jika sudah. Dan akan satu buah pujian.
umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Sekali lagi umat Tuhan yang menerima janji Allah, katakan bersama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Kami terima janji-Mu Tuhan, Tuhan Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah waktunya, dengan iman kita katakan, kami kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Kami percaya Tuhan, di tahun ini GBI Katarizo akan menerima janji-Mu. Akan banyak jiwa-jiwa ada di tempat ini yang percaya, sorakan haleluya. Dan bersama-sama inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi. Sekali lagi umat Tuhan, inilah saatnya. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku mana suaranya buat Tuhan kita? Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kehirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mau lebih lagi puji nama Tuhan, amin. Yang mau kita bangkit berdiri bersama-sama dan beri tepuk tangan sekali lagi, karena Dialah Raja dari segala raja. Bisa tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja.
padanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, keselamatanku, dia penolongku. Mari umat Tuhan dengan tangan terangkat katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yang bisa lompat, kita lompat ke Tuhan kita, come on. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, tegak teguh mulia, masyurlah perbuatanmu, apa penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, berlana Kau Tuhan Rajaku. Dia musik menyembah nama Tuhan. Mari umat Tuhan, bersama-sama kita sorakan. Engkau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi, Engkau yang berjaya dalam hidup kami. Engkau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Amin. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari umat Tuhan, kita sorakan Yesus dahsyat. Ku agungkan Yesus dahsyat, Dia berkuasa dalam
layak Terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak disembah. Tetapi boleh hadir buat kami. Oleh karena itu kami sama-sama berkata terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Engkau menjadikan dirimu Bapa yang baik di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami mau belajar menundukkan diri menjadi umat-Mu yang melakukan kehendak-Mu, yang melakukan firman-Mu. Dan di tengah ibadah kedua ini kami percaya Engkau hadir, Engkau menyatakan anugerah dan Engkau akan menolong, memulihkan setiap kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami izinkan Roh-Mu bekerja sehingga firman itu menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami. Urapi umat-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya dari kebenaran firman ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan kasih dan kuasa-Mu. Berfirman Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu. Kami sama-sama berkata, amin. Shalom. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau dengar Allah kita berfirman. Oleh karena itu kita siapkan hati kita dan pikiran kita dan segenap hidup kita. Baik saudara, di ibadah yang kedua ini kita mau dengarkan firman Tuhan dengan tema yang sudah disiapkan. Ya saudara boleh ditampilkan. Saudara masih ada di sini? Pikiran, hatinya? Yes, saudara jangan cuma tubuhnya, tetapi saya percaya kita utuh di sini berkarya digerakkan oleh kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam ibadah, kita datang biar itu digerakkan oleh kasih. Di dalam kita berkarya, itu biar digerakkan oleh kasih. Supaya tidak menjadi sia-sia apa yang menjadi karya kita, apa yang kita lakukan. Jadi hari ini kita mau belajar berkarya digerakkan oleh kasih di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Ayatnya sudah ada di slide. Jemaat Tuhan boleh baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk Iya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam kitab 2 Korintus ini kita sudah sama-sama membacanya saudara, bahwa Allah berfirman kepada kita. Dikatakan saudara ayat 14 dikatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti semua orang. Karena kami telah mengerti bahwa semua, mana dia hilang-hilangan. Bahwa jika satu orang sudah mati, untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Agak-agak ribet nih ayat ini ya saudara. Tetapi ayo pelan-pelan dengan hikmat, dengan anugerah, dengan pemahaman, dengan hikmat Tuhan kita mau belajar. Pelan-pelan ya. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus nih menguasai kita. Karena kami telah mengerti apa yang dipahami, apa yang dimengerti. Bahwa jika satu orang sudah mati,
untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ini agak ribet kan, satu orang mati semua mati begitu. Jadi Kristus itu sudah mati saudara, ayat berikutnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi begini Bapak Ibu, Kristus sudah mati untuk semua orang. Untuk semua orang. Dan semua orang yang olehnya Kristus mati harus mati juga. Gitu, harus mati juga. Tentu mati untuk dosa, mati untuk kehidupan yang lama, mati untuk hal-hal yang gak benar. Lalu Kristus yang mati itu telah bangkit kembali. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita yang dihidupkan, tadi kan mati tuh, mati untuk dosa, mati untuk pelanggaran, mati untuk hidup lama. Dihidupkan kembali supaya kita yang hidup ini gak boleh lagi hidup untuk diri sendiri. Karena kita udah mati tadi untuk perkara-perkara lama itu. Paham sampai di sini? Paham kan? Jadi Kristus mati supaya dosa kita diampuni. Supaya pelanggaran kita diampuni. Lalu kita yang sudah dihidupkan kembali dalam kehidupan yang baru. Jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi hidup untuk Dia. Untuk Yesus Kristus yang telah mati dan hidup itu. Dan juga menghidupkan kita. Slide berikutnya dikatakan setiap orang pasti berkarya atau melakukan, berusaha melakukan sesuatu dalam hidupnya. Apa itu? Bekerja, melayani, berpendidikan, beribadah, berumah tangga, bersosialisasi dengan lingkungan. Banyak hal yang diusahakan saudara, banyak hal dikaryakan saudara. Banyak perkara saudara. Tetapi pertanyaannya bukan hanya apa yang kau kerjakan. Waktu ibadah apa yang engkau lakukan? Waktu berumah tangga apa yang engkau lakukan? Waktu bekerja apa yang engkau lakukan? Waktu melayani apa yang engkau lakukan? Bukan begitu lagi pertanyaannya. Tetapi pertanyaannya buat kita yang sudah hidup buat Kristus adalah apa yang menggerakkan? Mengapa engkau melakukan itu? Bukan apa yang engkau lakukan, tetapi apa alasannya, apa motivasinya, apa tujuannya, apa yang menggerakkan. Sehingga kita melakukan segala sesuatu itu, melayani, bekerja, berumah tangga, pendidikan, beribadah dan lain sebagainya. Mengapa kita melakukan? Ini penting buat perenungan buat kita. Supaya gak sia-sia, karena maaf, ada begitu banyak orang menikah. Kalau saya BPN, bimbingan pranikah, kan tanya tuh, mengapa kamu mau menikah? Macam-macam pertanyaannya. Ada yang bilang dipaksa orang tua, ditanyain terus. Udah mau 30 gitu. Ya menikahlah saya, gak enak ditanyain terus. Kasihan amat kalau cuma itu motivasinya kan. Sementara pernikahan sekali seumur hidup. Cuma gak mau ditanyain. Ada juga yang bilang, ya udah 30 tahun. Gak enak. Ada juga yang bilang, ya kebiasaan seluruh bumi. Gak ngerti maksudnya. Betul itu alasan-alasan itu ada. Tapi ada yang lebih, apa ya saudara, lebih dari itu. Mengapa kita menikah? Karena panggilan Tuhan. Tuhan suruh menikah. Tidak baik manusia itu seorang diri. Memang ada yang dipanggil untuk tetap seorang diri, ada. Tetapi kita harus mengerti, bukan apa ya, mengapa ini menikah harus tahu urusannya. Ibadah pun begitu, berkarya pun begitu, bekerja pun begitu. Apa yang menggerakkan di dalam engkau melakukan segala karya ini? Penting perenungan buat kita, karena salah motivasi akan salah makna dan salah juga caranya melakukan segala karya itu kalau kita salah memahami mengapa atau apa yang menggerakkan, apa motivasi kita. Kita mau belajar pelan-pelan ya, next slide, karena motivasi menentukan nilai dari setiap karya. Kira-kira benar enggak nih?
Benar dong? Ya, motivasi itu menentukan nilai. Motivasi itu menentukan nilai dari setiap karya. Dan firman Tuhan berkata, kasih Kristus yang menguasai kami. Ayat di 2 Korintus pasal 5 tadi. Karena kasih Kristus menguasai kami. Jadi saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu, motivasinya, tujuannya, bahan bakarnya adalah kasih. Gak boleh yang lain saudara. Kita melayani di sini bukan untuk popularitas. Amin. Kita memberi atau menolong orang lain bukan untuk terima jempol. Ih keren loh dia. Bukan saudara. Itu bonus-bonus kalau sampai kita dapat. Tetapi seandainya pujian kita gak dapat. Pengakuan kita gak dapat. Terima kasih kita gak dapat. Kita akan tetap melakukannya kalau anugerah, kalau kasih Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Tapi kalau yang lain yang menggerakkan, begitu kita nggak dapat pujian, kita akan memble. Ngerti memble? Kita akan putus asa, kita akan kecewa, kita akan marah. Saya udah melakukan ini, nggak ada perhatian. Begitu saudara, tetapi waktu kasih menggerakkan hidup kita, apapun yang terjadi aku melakukannya karena aku tahu kasih Kristus yang menguasai hidupku. Kita mau belajar ada beberapa poin saudara, kekuatan kasih dalam berkarya. Nomor 1 adalah yang pertama, kasih Kristus menjadi motivasi yang benar. Kasih Kristus itu biar menjadi motivasi yang tepat, yang benar. Ya saudara. Ada begitu banyak motivasi di dalam hidup kita. Tetapi biar kasih Kristus itu motivasi yang benar. Kasih Kristus yang menguasai kami. Kata menguasai di sini berarti mendorong, menggerakkan, mengendalikan atau mendominasi. Saudara, mengendalikan. Waktu kasih Kristus yang mengendalikan hidup kita saudara, pelayanan kita ini saudara tidak ambisi pribadi tentunya. Bukan mencari keuntungan, bukan mencari hidup, bukan mencari pujian manusia. Tetapi oleh kasih Kristus ketika kasih menjadi motivasi yang benar di dalam hidup kita, kita akan tetap setia walau tidak dilihat. Yang kedua, kita tetap melayani walau tidak dihargai. Saudara, coba jujur menjawab di hatinya. Pernah gak kecewa? Kita sudah melakukan menurut kita yang terbaik, tapi gak ada yang ngucapin terima kasih. Pernah gak kecewa? Saya tadi suruhnya jawab di dalam hati, tapi Bapak Ibu memberi lebih dari itu, menjawab juga di mulut saudara. Sama, saya pun mengalaminya saudara, rasanya kok udah kerja habis-habisan. Kok begini aja responnya. Tapi dengar, waktu kasih Tuhan yang menguasai, dipuji tak dipuji, kerja terus. Dipuji tak dipuji, melayani terus. Dipuji tak dipuji, melakukan segala sesuatu dengan berkualitas. Tempuh hari ada ibu-ibu di gereja kami cerita saudara. Aku tahu suamiku gak suka sapi. Jadi kalau kami bersih tegang apapun masakan saya masukin sapi. Biarin gitu saudara. Kok begitu? Biarin. Dia gak ada senang-senangnya sama saya. Gak ada dipuji-pujinya gitu. Saya masak toge saya irisin sapi. Saya masak apa, saya irisin sapi sedikit supaya dia gak makan. Lalu kamu puas? Puaslah kata dia. Yakin puas? Ya paling tidak terjawab sakit hati saya. Begitu saudara. Dengarkan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di rumah kami saudara, saya punya anak 3. Suami 1 berempat, tapi anak saya 2 sudah keluar dari rumah, sudah tinggal di rumah sendiri. Lalu yang bungsu ini, tapi cerita saya adalah 3-tiganya anak saya dan berikut suami saya berarti berempat, adalah pemakan petai dan jengkol.
Sementara makanan 2 itu saya tidak suka. Gitu. Saya nggak suka saudara. Mungkin kalau saya coba saya akan doyan. Tapi saya kok rasanya gimana gitu ya, aromanya sesuatu gitu. Tapi dengar saudara, kalau saya ke supermarket atau ke pasar, kalau saya nemu jengkol yang montok-montok, kalau saya nemu petai yang montok-montok saudara, biasanya saya beli. Karena apa? Saya mengasihi keempat jiwa yang ada di rumah, penggemar makanan itu, saya olah. Kalau saya masak jengkol saudara, itu rumah semuanya penuh hadirat jengkol, begitu kan? Aduh gitu saudara. Tapi keempat penduduk rumah menyukainya. Saya lakukan itu. Mereka puji-puji, enak banget mam. Coba deh mami makan. Oh makasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Gitu saudara. Saya lakukan saudara. Kenapa? Saya mengasihi mereka. Walaupun saya nggak suka makanan itu. Saya mendatangkan itu ke rumah. Ya saudara, saya mengolahnya. Gak mungkin suruh, saya beli jengkol tuh, papi masakin, saya gak mungkin gitu. Saya olah sendiri. Dengar saudara, ini karena digerakkan oleh kasih, ini contoh sederhana saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya. Kasih itu biar menggerakkan. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan dengan berkualitas. Ketika kasih menjadi motivasi, kita akan setia. Walau tidak dilihat, kita tetap melayani walau tidak dihargai. Jadi yang kita cari bukan pujian manusia. Katakan amin. Bukan pengakuan manusia. Kadang-kadang kita dicurigai dalam kita memberi yang terbaik. Tapi dengarkan saya Bapak Ibu, waktu kasih yang mendominasi, waktu kasih yang memotivasi, kita akan terus berkarya. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, saya cepat-cepat kan, supaya Bapak Ibu gak bosan. Yang kedua, kekuatan kasih dalam berkarya adalah kasih mengubah cara kita berkarya. Ini pasti saudara. Karena kita tahu saudara, kita mengasihi bos kita akan kerjakan yang terbaik. Tidak asal-asalan, tidak ala kadarnya. Kepelayanan juga begitu Bapak Ibu, karena kita cinta Tuhan. Karena kita mengasihi pelayanan ini dan digerakkan oleh kasih, kita akan lakukan yang terbaik. Karena dikatakan tadi di dalam ayat, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita kesampingkan kebutuhan kita demi kebutuhan orang yang kita layani. Ini enggak enak lagi. Karena daging kita tuh maunya kan yang enak di kita dong. Itu wajar saudara. Karena keinginan manusia itu emang yang nikmat-nikmat. Lalu kita akan kesampingkan kenikmatan kita demi pelayanan kita kepada orang lain. Kasih yang membuat kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memberi diri buat orang lain, buat sesama kita. Kasih. Kalau nggak ada kasih saudara, enak aja dia begitu kan. Aku yang kerja, kok dia yang mendapatkannya. Tetapi dengar, supaya mudah kita mengasihi orang lain, izinkan kasih dari surga memenuhi hati saya. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain dengan cara yang benar. Bukan kita. Kita ini terbatas loh saudara. Mana mungkin kita udah disakiti masih memberi pelayanan yang terbaik. Enggak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya dalam hidup kita. Oleh karena itu izinkan Tuhan berkarya. Orang yang digerakkan kasih melayani dengan sukacita. Masih sukacita dalam pelayanan? Jangan langsung jawab dulu, renungin dulu 2, 3, 4, 5 detik gitu. Masih sukacita dalam melayani? Udah 3 menit, 3 detik. Masih sukacita? Amin. Tadi pagi ibadah pertama jam 7. Wow ini dahsyat saudara.
Berarti kan harus bangun lebih pagi gitu. Yang disebut hari istirahat itu malah kita bangun lebih pagi demi ibadah. Ada ibadah pertama, ada ibadah kedua. Nanti Pak Heris akan khotbah di ibadah ketiga. Wow, ini pelayan-pelayan Tuhan sampai ketarik-tarik kaling urat leher. Ya saudara, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Tapi dengarkan saudara, kalau kasih yang menggerakkan, maka kita akan memberi pelayanan dengan sukacita. Yang kedua, jika kasih berdaulat, bertahta dalam hati, dalam pikiran kita, kita sanggup mengampuni dengan tulus. Poin ini gak enak. Semua gak enak. Gak enak. Tapi dengar, apa yang kita gak mampu akan dimampukan oleh kasih yang bekerja dalam hidup kita. Kasih itu yang menggerakkan saudara. Saya kasih tips saudara, dalam mengampuni dengan tulus. Saya adalah pribadi yang sering disakiti orang. Gak enak kan? Saya orang yang sering dikecewakan. Sering saudara disakiti, kadang-kadang kok begini sih gitu. Benar saudara, tapi dengar. Kenapa saya bisa mengampuni orang, bahkan orang yang sama berulang-ulang, lagi. Orang yang sama dan mungkin juga kesalahannya sama juga. Itu lagi yang dilakukan sama orang yang sama. Tapi kenapa saya bisa mengampuni, bahkan saya berkata dengan tulus. Ini tipsnya. Saya bayangkan saudara, saya menghadap salib Tuhan, lalu saya datang, saya ingat-ingat dosa saya beberapa hari yang lalu, kayaknya dosanya berulang-ulang. Diulang lagi, jatuh lagi. Diulang lagi, jatuh lagi, berulang-ulang. Tapi waktu saya datang ke salib itu, dia gak pernah bilang, tuman lah, ngerti tuman? Kebiasaan loh, Tuhan gak ngomong gitu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Wow saudara, saya bisa bercucuran air mata. Waktu saya menghadap salib itu, dosa saya diampuni lagi. Saya jatuh dalam kesalahan, diampuni lagi. Saya melanggar titahnya, diampuni lagi. Ini yang saya bayangkan dan ini yang saya lakukan. Sehingga sesakit apapun saya dibuat orang, saya mudah mengampuni orang. Karena saya diampuni lagi, diampuni lagi, diampuni lagi. Ini yang Yesus kerjakan buat saya. Tetapi saudara maaf. Dengar, jemaat masih mau mendengarkan? Ada orang yang tidak sanggup mengampuni. Ampunilah Pak, enak aja dia Bu. Dia udah ngancurin keluarga saya. Dia udah hancurin masa depan saya. Enak aja dia diampuni. Biarin. Sampai ada orang yang ngomong begini. Seandainya. Dengar, ini kisah nyata. Ada yang ngomong begini. Seandainya, ibu dengar nih ya. Seandainya saya masuk surga nanti. Lalu ketemu orang itu di surga. Saya akan pilih masuk neraka, asal jangan satu tempat dengan orang itu. Ya ampun, sakit amat. Menyedihkan. Saya gak mau satu ruangan dengan orang itu. Kalau ketemu nanti di surga, saya akan minta kepada Tuhan. Supaya saya dibuat ke neraka. Yang penting tidak satu tempat dengan orang itu. Sesakit apa sih? Ya mungkin bisa sakit banget. Tapi dengarkan saudara, bukankah setiap dosa kita yang berulang-ulang, yang berjibun itu sudah diampuni? Masa dengan kesakitan ini oleh gengsi, oleh harga diri, mempertahankan harga diri kita bilang gak mau mengampuni. Hari ini saudara sebagai tipsnya saya kasih, ingat dosamu yang berulang-ulang, dosamu yang
bertubi-tubi, yang berlapis-lapis itu saudara, yang bertimbun-timbun itu diampuni pada waktu kita memohon ampunan Tuhan. Biar ini juga saudara yang kita lakukan. Apapun yang orang lain perbuat, oleh kasih Kristus yang menggerakkan hidup kita, kita bisa berkarya dengan memberikan pengampunan kepada orang lain. Mengampuni dengan tulus. Jadi gak usah sombong kita saudara. Dosa kita juga banyak kok. Tapi diampuni oleh penebus kita. Maukah kita mengampuni orang yang berdosa juga kepada kita? Hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau disakiti oleh orang-orang, ingat engkau pun kerap, saya pun kerap menyakiti Yesus. Tetapi diampuni, dipulihkan. Orang yang digerakkan kasih mampu mengasihi walau disakiti. Ini miriplah dengan poin yang kedua. Orang yang digerakkan oleh kasih, dia mampu mengasihi walaupun dia disakiti. Renungkan ini Bapak Ibu. Sesakit apapun kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh penyalipannya yang luar biasa itu, kita diampuni dan kita pun sanggup memberikan pengampunan. Karya yang digerakkan kasih akan memberi kehidupan bagi orang lain. Saya kasih satu contoh saudara. Gereja kami November kemarin merayakan ulang tahunnya ke-25. Ulang tahun perak saudara. Saya ada dari awal gereja itu berdiri. Yang mendirikannya saudara bukan saya, tetapi suami dan tim. Jadi 2 tahun pertama gereja kami GBI Artaloka digembalakan oleh suami saya dan tim. Mereka bertiga saudara. Tetapi 2 tahun kemudian suami saya bilang saya nggak bisa maksimal karena suami saya masih aktif bekerja sekuler saudara. Jadi dia ke pusat mengundurkan diri supaya dicarikan pendeta gembala pengganti saudara. Oleh pendeta pembina diatur sana diatur sini, terpilihlah saya begitu. Saya lulusan sekolah Alkitab waktu itu saudara. Saya menikah sudah sebagai pendeta muda kepada waktu saya menikah dengan suami saya pendeta muda. Jadi pendeta pembina kami bilang, loh ada Ibu Elizabeth di situ. Jadilah saya. Berarti saya udah 23 tahun di situ saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengar saudara, pertama-pertama saya menggembalakan jemaat kami, wow, sepertinya secara manusia maaf. Kayaknya gak punya harapan banyak saudara untuk lebih baik ya. Jemaat kami dari pinggiran bandara sana banyak saudara ya. Mereka kerja yang sangat sederhana. Mereka jadi buruh upahan untuk cabutin bulu ayam itu loh. Bulu ayam untuk dihip bos gitu. Mereka cuma kuli cabutin bulunya dan tumbukin bumbu begitu saudara. Lalu saya besuk ke sana. Saya bilang, kamu kelas berapa gitu ke anak-anaknya. Dulu sih tante kelas 4 gitu. Kok dulu? Iya soalnya saya udah 2 tahun gak sekolah. Saya tanya di rumah sana sama. Mereka pekerjaannya begitu, cabutin bulu ayam gitu ya saudara, untuk bos gitu, untuk pengusaha di situ. Kamu kelas berapa? Dulu sih ada yang kelas berapa, tapi rata-rata udah gak sekolah. Jadi gak ada yang lulus SD saudara. Wah ini sangat menyedihkan dan ada di GBI Artaloka. Langsung saya bilang, kamu baliklah ke sekolah, kamu sekolah lagi lah. Gak ada duitnya. Gitu. Sekolah lagi, kita urusin saudara, kita urusin. Berarti itu kan 25 tahun yang lalu saudara. Yang dikasih oleh Tuhan ada beberapa yang balik ke sekolah saudara. Tapi ada memang beberapa udah malu, udah remaja gitu. Masa balik kelas 4 gitu kan. Tapi ada yang masuk sekolah. Dan dengar saudara, kami sekolahkan. Saya bilang kalau di sekolah negeri, ayolah gereja akan dukung. Gereja juga baru merintis, belum ada uangnya, belum banyak.
Tapi saudara, saya mengusahakan saudara. Karena apa? Saya bisa melihat di dalam iman, di dalam imajinasi saya 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Anak-anak ini bisa hebat kalau dia berjalan di jalan yang benar di dalam tumbuh kembangnya. Saya suruh sekolah. Ya, saya suruh sekolah. Ya jangan masuk di penabur ya. Masuk di penabur tapi orang tua asuh dari gereja kan gak tepat. Jadi anak-anak ini sekolah di sekolah-sekolah swasta di sana, sekolah-sekolah negeri di sana. Lulus SMP, lulus SMA. Ada yang lanjut kuliah, ada yang kuliah sambil bekerja, ada yang cuma SMA. Tapi dengarkan saudara, ada beberapa anak-anak ini yang jadi hebat saat ini. Itu kan 25 tahun yang lalu, dengar. Kalau mereka 10 tahun masa itu, berarti usianya sekarang sudah 35 dong. Lagi usia yang mantap-mantapnya kan. Mencari duit, berkarir. Suatu ketika ada anak yang bernama Lucy, dia bilang ke saya, Tante Elis, setiap minggu ganjil, minggu ke-1, minggu ke-3, kalau ada minggu ke-5, saya akan bawa makanan buat anak-anak. Salah satu anak asuh kami, yang kami sekolahkan dari SD, saudara. Oke, saya bilang, terima kasih. Tapi begitu berbulan-bulan, saudara, dia lakukan itu setia, saya belum pernah ketemu dia lagi, maksudnya gak pernah nanya gitu. Lalu ya itu, setelah beberapa bulan itu saya tanya, Lucy, kenapa kamu lakukan ini? Dia nangis saudara, dia nangis. Kenapa kamu nangis? Dia bilang, Tante, kalau Tante gak sekolahin aku 20 tahun yang lalu, saya gak tahu jadi apa. Tapi karena Tante bilang waktu itu di rumah, Lucy kamu kembali sekolah. Dia sekolah saudara. Sekarang oleh Tuhan saya sudah dapat pekerjaan yang bagus Tante. Gimana saya balas ini? Cuma kasih makanan buat anak-anak sekolah minggu tiap minggu ganjil. Dengar saudara yang dikasihi Tuhan. Karya yang digerakkan kasih akan memberi kehidupan kepada orang lain. Kalau saya mau tutup mata masa itu, saudara, gereja juga baru merintis. Gedungnya dipinjemin, belum punya waktu itu. Setelah dipinjemin kami pindah lalu ngontrak tiap bulan harus bayar 1,5 juta. Saya ingat tahun 2000 sekian lah itu. Ya, ngontrak 1,1 juta tiap bulan. Wah, saya berpikir ngapain sekolahin anak-anak, cari beban aja. Cari masalah aja, tetapi tidak saudara. Yaitu yang saya bilang 20-30 tahun yang akan datang anak-anak ini pasti dahsyat. Saya sekolahin saudara. Beberapa mereka benar hebat. Mereka mengabdi kepada Tuhan. Mereka mengabdi kepada gereja. Karena mereka sudah dikaryakan oleh kasih dari gereja. Dengar saudara, mungkin engkau enggak melihat langsung apa karyamu. Tapi dengar, waktu engkau melakukannya dengan kasih. Taruh dalam imanmu, taruh dalam bayangan atau imajinasimu. 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Taburanmu akan menjadi tuaian yang hebat di hadapan Allah kita. Next slide yang ketiga. Kekuatan kasih dalam berkarya. Poin yang ketiga, kasih. Ternyata dengar, enggak berhenti di sini, tetapi memiliki makna kekekalan di dalam setiap karya kita. Makna kekekalan. Saudara, waktu saya ikut Dulos Camp, saya ingat waktu Dulos Camp itu bukan Dulos Camp. Saya pengikut Yesus lalu kita ada gatheringnya gitu. Kita dibagi kertas, kami dibagi kertas semualah peserta itu. Lalu ada satu pertanyaan yang saya nggak pernah lupa, ini belasan tahun yang lalu. Tuliskan apa yang engkau kira-kira kehendaki nih. Waktu nanti engkau ada di peti mati, lalu orang akan berkata apa? Gitu. Jadi saya nanti meninggal, kira-kira apa yang saya inginkan orang lain? Katakan, datanglah Pak Haryanto,
sama Ibu melayat gitu. Ibu Elizabeth berpulang, dipanggil Tuhan. Udah di buntek bio gitu ya, di dalam peti gitu. Pasti Ibu Aci ngomong dong sesuatu tentang saya yang sudah terbujur kaku ini. Wah, Ibu Elizabeth sudah berpulang, kami akan kehilangan sukacitanya, kami akan kehilangan bimbingannya, apalah gitu. Jadi tolong tuliskan apa yang engkau kehendaki orang lain ucapkan tentang dirimu. Apa ya gitu, saya tulisin. Saya adalah pejuang iman, saya adalah mami yang baik, saya adalah istri. Ya, itu kan kerinduan, saya catetin saudara. Jadi kalau jemaat datang, mereka akan berkata kami akan kehilangan ibu gembala yang sangat lemah lembut gitu. Itu keinginan saudara. Dengar. Di camp yang luar biasa ini saja, kita diingatkan apa sih yang kita inginkan? Dan dengar, ternyata semua karya kita di kekekalan pun ada maknanya. Yang kita lakukan ini, itu akan menyertai kita sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muda semuanya kita, kalau engkau berkarya ingat, ini kita harus pertanggungjawabkan dan di kekekalan pun ini akan terbawa. Sampai kepada kekekalan. Kita berani asal-asalan melakukan sesuatu kalau kita tahu ini harus masuk dalam kekekalan? Kan gak mungkin kan? Kita pasti memberi yang terbaik. Kita akan lakukan yang terbaik. Karena karya kita mengandung bermakna kekekalan. Tanpa kasih, pekerjaan akan menjadi beban. Betul yang saya bilang tadi, bangun lebih pagi rasanya itu beban. Tapi waktu kita tahu ini ada makna kekekalan, kita akan bangkit dengan semangat. Kita tahu ini ada nilai kekekalannya, pelayanan akan menjadi rutinitas. Oh dapat jadwal, lakukan. Begitu saudara, kehidupan akan terasa tanpa makna. Itu kalau tanpa kasih. Tetapi dengan kasih, semua yang kita lakukan memiliki nilai kekekalan dan karya kita menjadi berarti di mata Tuhan. Waktu kita tahu saudara ada karya yang memiliki nilai kekekalan, saya percaya kita akan melakukannya dengan baik dan benar. Hari ini Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi menjadi pertanyaan buat kita semua, mengapa, untuk apa kita melakukan semuanya itu. Saya kembali kepada anak-anak asuh di gereja kami. Mereka orang-orang yang hebat, enggak semua memang berhasil saudara. Ya, tapi dari taburan itu ada begitu banyak anak-anak muda, dewasa-dewasa muda saat ini di gereja kami yang berkarya. Kami juga baru renov gereja saudara. Ya, kalau kami di kantor ngobrol sama Pak Har, mirip-mirip lah uang yang kami gelontorkan di sini dan di GBI Artaloka kemarin ya saudara. Habis berapa gitu kan suka ngobrol gitu. Wow saudara dahsyat banget. Tapi dengar. Siapa yang melakukan ini? Jemaat kami sempat bilang beberapa mereka kerja di kantoran, di perusahaan-perusahaan mana, dia bilang Bu Gembala kita buatkanlah proposal supaya kita bagi-bagi ke perusahaan, ke bos. Saya bilang begini, saya bukan anti proposal, bukan. Tapi ayo kita bersuadaya. Kita dulu, kalau kita memberi, kitalah yang diberkati oleh Tuhan, saya bilang. Jangan izinkan dulu bos-bos perusahaan-perusahaan. Bukan gak boleh saudara, tapi saya ajak jemaat, berapa uang kita, itu aja yang kita pakai. Saya bilang berapa yang terkumpul, itu saja yang kita pakai. Saya ngomong begitu, jadi saya gak buat proposal waktu itu. Bukan gak boleh ya, tapi saya sedang mengajar jemaat. Ayo, kamu punya 100.000, kasih 100.000. Kamu punya 5 juta, kasih 5 juta. Kamu punya 100 juta, kasih itu. Saya bilang begitu, jadi kita nggak bagi proposal. Karena saya rindu melihat kita diberkati oleh Tuhan, saya bilang begitu. Jadi mana mungkin dengan ruko segini banyak kita mau renov. Ya Bapak Ibu tahu dong,
mirip-mirip angkanya saudara di sini dan di sana itu. Itu gereja kami sederhana, saya sudah bilang jemaat kami dari maaf, pinggiran bandara sana. Banyak dari sana saudara. Tapi kami bisa berbuat saudara, karena kami memahami kasih itu saudara yang menggerakkan kami berkarya. Lalu kami kumpulin uang saudara. Dapat itu sampai selesai gerejanya saudara. Wow, buat saya, dengarkan saudara, semua orang berkarya karena digerakkan oleh kasih. Dan yang hebatnya, saya tutup dengan kesaksian. Ada orang saudara, yang kasih saya sebut saja nominal ya, 50 juta saudara. Dia baru janji iman lalu dia kasih 10 juta. Berulang-ulang dia mau beli rumah gak pernah jadi. Inilah, itulah, anulah, itulah. Tapi begitu dia bayar itu saudara, dia janji iman, dia kasih 10 juta. Dia telepon saya, Bu Gembala, permintaan rumah sudah disetujui oleh bank. Kami dapat di perumahan Lafon saudara, wih kaget banget saya. Yang satu bersaksi, intinya dengar. Waktu kita digerakkan oleh kasih, lalu kita memberi dengan kualitas yang terbaik, surga pun terlibat. Tidak ada taburan yang tidak menjadi tuaian jika kita melakukannya dengan tulus. Jemaat kami itu saudara, Bu, kami beli rumah di sini, kami beli rumah di sini. Hebat rasanya Tuhan saudara. Pada bulan-bulan waktu kami berjanji iman tahun 2024. Saya nangis melulu dengar karya Tuhan. Jemaat bersaksi dipromosi. Dengar, tidak ada taburan yang tidak menjadi tuaian jika kita melakukannya di ladang yang tepat dengan hati yang benar yang digerakkan oleh kasih. Tapi banyak gereja, mohon maaf. Saya kan di BPD, jadi saya tahu dong perjuangan beberapa hamba Tuhan. Ada jemaat nggak peduli, saudara. Ibu ketua tahu nggak gitu? Ada yang cerita ke saya. Ini maaf, ini satu gosip kudus untuk memotivasi hidup kita ya. Bukan gosip menjelek-jelekkan. Saya nggak sebut siapapun, ini saudara. Tapi dia bilang begini, ibu tahu? Waktu kami mau beli kursi diumumkan, kursi kita nggak muat lagi, kita akan beli kursi 24, 2 losin. Cuma 2-3 orang Bu bergerak. Tapi sorenya begitu pengumpulan dana, kok saya lihat mereka makan-makan enak Bu. Paham maksudnya? Untuk beli kursi nggak ada uang, tertutup mata, tertutup telinga. Tapi untuk makan bakso bisa. Kita curangkan kadang-kadang, dengarkan saya nggak menghakimi, tapi dengar, izinkan kasih Tuhan yang menggerakkan. Izinkan. Kalau tanpa kasih memang berat, enak aja gereja begitu saudara. Enak aja teman saya, enak aja dia diampuni, enak aja orang tua saya, semua akan enak aja. Tapi waktu hati Tuhan, waktu anugerah Tuhan, waktu kasih Tuhan yang mendominasi hidup kita nggak akan hidup buat diri kita sendiri. Tapi untuk Dia yang sudah mati dan bangkit buat kita. Semuanya bagi Tuhan. Dan saya percaya, saya nggak sedang menggombal, saya nggak sedang merayu siapapun. Tapi tidak ada taburan yang tidak menjadi tuaian. Jika itu ditabur dengan benar, ditabur di tempat yang benar, digerakkan oleh motivasi yang benar. Oleh kasih Tuhan, lihat hidupmu akan berubah. Lihat hidupmu akan berubah. Saya tutup dengan satu kesaksian saudara. Masih tentang tabur yang digerakkan oleh kasih. Suami saya tanya saya, Mami, kita tabur berapa untuk renovasi gereja? Saya sebut angka. Ya saya gembalanya, beliau suami saya, enak dong ngomongnya. Bukan ke jemaat kan ini. Saya sebut satu angka, suami saya kaget, begitu. Gede amat. Kita keluarga gembala, saya bilang. Saya sebut angka itu. Dari mana duitnya? Ya dari Tuhan. Pokoknya kita kasih segitu. Kami lakukan saudara. Kami lakukan.
Tiba-tiba saudara, Tuhan gak mau berhutang ini disebut. Ini kesaksian menutup saudara. Ada satu ruko dijual saudara di Tangerang Kota. Harganya katanya 5 tahun lalu 1,5 M. Ya, ini dijual karena mau ditarik sama bank. Gak ada duit, gak ada yang mau beli, Diturunin 1,2, 1,1 menjadi 1, 8, gak ada yang beli. 750 juta. Ada yang kasih tahu, kami tahunya sudah di angka 750 juta. Ya saudara, 750 juta. Ada yang kasih tahu, Pak Andri, suami saya, Pak Andri, ada yang jual ruko nih, tapi harus bayar cash Pak. Berapa? 7,5. Kok 7,5? Itu kan strategis, bagus tempatnya, pusat bisnis. Iya, 5 tahun lalu itu dibeli 1,5. Bener gak? Bener. Suami saya bayar. Saudara, suami saya bayar supaya gak ditarik bank. Waktu saya mendengar ini, dengarkan saya hanya tersungkur di kaki Tuhan. Pakai nama anak saya yang bungsu. Anak saya dipanggil oleh pajak saudara. Loh ini pembelian 5 tahun lalu 1,5. Kok kamu bisa beli 750 juta? Ya saya gak tahu. Pokoknya papi saya suruh saya pakai nama saya ya itu. Begitu. Karena pakai nama anak saya. Ternyata ya itu jalannya. Dengar saudara, Tuhan gak mau berutang bukan? Nilainya sekarang udah 2, saudara. Itu dibeli 2024 kemarin sama suami saya. Dengar, saya sih gak girang-girang banget dengan orang itu ngebayangin. Tapi ini cara Tuhan kan? Ini cara Tuhan. Kami kasih gak sampai 1 M, tapi Tuhan ganti lebih dari itu saudara. Saya tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan kamu hebat banget Tuhan, dahsyat banget kamu. Dengar, kasih itu gak mungkin bisa kita lakukan kalau kita gak latihan. Kalau kita gak latihan, memberi kolekte, maaf. Langsung gede gitu rasanya gimana. Tapi kalau sudah terbiasa goceng, jadi cobaan, jadi bango, noban, saban, cepeceng, itu akan terlatih saudara. Tapi kalau tiba-tiba kita kasih 1 juta, wah disobek rasanya. Tapi dilatih terus. Makanya ada orang yang bilang orang kaya makin kaya. Karena dia makin banyak menabur, sudah terlatih menabur. Bagi Tuhan semua harus digerakkan oleh kasih. Bukan untuk popularitas, bukan untuk dihargai, bukan untuk diterima kasihin. Tetapi motivasinya oleh kasih dan kita terus melakukannya. Saya percaya saudara, Tuhan yang sudah menggerakkannya saudara, kita lakukan, maka kita akan melihat semua yang kita lakukan yang memiliki nilai kekekalan ini akan terus kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Slide terakhir. Ajakan saya sebagai hamba Tuhan dengan rendah hati, dengan motivasi yang benar, mari kita berkarya dengan digerakkan oleh kasih. Supaya kita enggak kelelahan, tetapi kita sukacita melakukannya. Bahan bakarnya adalah kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Para pemuji boleh saya undang bersama-sama dengan saya di sini. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Haleluya. Sebagai perenungan buat kita, kalau selama ini kita sudah berkarya, maukah kita meningkatkan karya kita dengan gerakan kasih? Tetapi jika selama ini kita masih hitung-hitungan, maafkan saya tetap mengajak kita untuk kita terus melatih diri kita. Melakukan segala sesuatu dengan digerakkan oleh kasih. Kasih yang kita lakukan di dalam pelayanan,
di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, atau bahkan di tengah lingkungan kita. Waktu kita lakukan semua dengan kasih, maka kasih itu akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang kita jumpai. Orang-orang yang kita sentuh dengan karya kita, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baru. Waktu mereka patah semangat, tetapi kasih kita menasehati mereka, mereka akan dibangkitkan kembali. Waktu mereka putus asa di dalam berkarya, ada nasihat yang digerakkan oleh kasih dari hati dan mulut kita, mereka akan berkobar-kobar kembali. Saudaraku, jika engkau, jika bapak, jika ibu, jika saudara-saudari, jika di antara kita mungkin berkata, jangankan melayani orang, saya pun sedang krisis akan kasih. Hari ini Dia sudah mengundang kita. Dia yang telah mati dan hidup kembali, mengundang kita ada di hadiratnya. Oleh karena itu, izinkan hati kita menjadi tahta untuk kasih itu berdaulat. Supaya kasih itu memulihkan kita, kasih itu menyembuhkan kita, kasih itu memberkati kita. Dan dengan kasih yang berlimpah-limpah itu, kita akan sanggup melayani orang dengan kasih. Kita akan sanggup melayani dengan kasih. Kita akan sanggup menjalankan rumah tangga kita dengan kasih. Di dalamnya ada pengampunan, di dalamnya ada pemulihan, di dalamnya ada anugerah oleh kasih yang mengalir. Kita angkat satu pujian, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih inilah yang akan menyembuhkan, menolong, menguatkan kita. Haleluya. Refnya saja kita pujikan. Para pemuji sama-sama kita bernyanyi. Haleluya. Ini dengan iman, haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Sama-sama kita ulang. Nikmati kasih Tuhan, nikmati, yes. Ingat kasih-Nya
kehilangan sukacita, kalau hari-hari ini engkau kehilangan semangat, ingatlah kasih-Nya selalu ada. Kasih itu yang sanggup memulihkan kasih kita. Kasih itu yang sanggup memulihkan motivasi, semangat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita izinkan Dia berdaulat. Kita izinkan kasih itu mendominasi langkah kita, mendominasi hati kita. Supaya kita tidak kelelahan di dalam hidup ini. Karena ada bahan bakar yang menolong kita untuk melakukan segala sesuatu lebih mudah. Kasih Tuhan, Dialah yang akan mengerjakannya. Kembali kita pujikan pujian ini dengan iman. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Amin. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus. Lagi sekali. Jemaat sama-sama bangkitkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Ingat kasih-Nya yang Amin. Kami diubahkan, kami diubahkan. kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapa di surga, kami panggil Engkau di dalam putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pikiran kami, daging kami terbatas. Oleh karena itu kami berdiri bersama-sama di hadapan altar-Mu, memohonkan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih ini berdaulat, bertahta penuh dalam hidup kami. Supaya kasih yang mengalir dari hati-Mu, yang menggerakkan kami di dalam kami berkarya, yang menggerakkan kami di dalam kami melayani, yang menggerakkan kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kehidupan. Kasih-Mu yang mengubah, kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang mendorong kami, kasih-Mu yang menggerakkan kami. Sehingga karya kami tidak menjadi sia-sia. Kasih kami lakukan akan memberkati banyak orang, akan memberi kehidupan baru kepada banyak orang. Mampukan kami, hamba-Mu telah selesai. Tapi biar firman ini tidak pernah selesai dalam hidup kami. Terus bergerak, terus bertumbuh, bahkan berbuah-buah dan berdampak buat orang lain. Berkati gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia, Katariso Poris Gaga. Diberkati Pak Arianto dan keluarga. Diberkati semua pengurus. Diberkati semua jemaatnya. Biar jemaat ini terus bertumbuh. Semakin kuat, semakin cinta Tuhan habis-habisan. Berkarya di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penghormatan bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa membawa persembahan menggunakan amplop berwarna biru dan kuning untuk maju nanti ke depan mengisi kotak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Sebentar kami ingin mau bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu. Biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini saja Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap untuk memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Persembahan Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Multimedia dipersilakan. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat tanggal 12 April 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 23 April pukul 19.30 malam di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 24 April pukul 19.30 malam. Tempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 17 April pukul 19.30 malam di rumah Bapak Heris. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 April pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu 1 bulan sekali pukul 19 malam di gereja. Anak-anak muda mari bergabung dalam ibadah Katarizo Aro Generation setiap hari Sabtu pukul 18 malam di gereja. Ibadah KM2 bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali pukul 17 sore. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 3 kali, ibadah raya 1 pada pukul 7 pagi, ibadah raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam ibadah raya tanggal 19 April. Ibadah raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Haryanto Winata. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Bapak David Lim, Bapak Susanto Afon, panjang umur sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value,
Diinformasikan pertemuan selanjutnya, Selasa, tanggal 14 April. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sedikit ada pengumuman tambahan untuk bapak-bapak keren yang ada di GBI Katarizo. 1, 2, 3. Nah, karena minggu depan akan ada ibadah kompak di tanggal 18 April 2026 di hari Sabtu. Biasanya ibadah di lantai bawah dengan pembicara pendeta Reo Panggabean. Jadi diharapkan untuk bapak-bapak yang memang merasa keren di GBI Katarizo. Coba lihat mana bapak-bapak GBI Katarizo yang keren. 1, 2, 3. Nah, Om Heris doang yang jawab nih. Yang lain kayak gak keren nih kayaknya nih. Oke, paling itu aja pengumuman tambahannya. Saya persilakan buat Ibu Gembala. Ya, shalom Bapak Ibu. Tambahan juga buat wanita-wanitanya Allah sama hari Sabtu juga jam 3:30 sore. Wanita-wanita? Ya, selamat ulang tahun buat Bapak David Lim. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu, dan Bapak Susanto Afon sudah tadi pagi ya. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati kami sangat limpah dengan syukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk kami datang beribadah ke tempat ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah semua pujian penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu hari ini kami kembali meneguhkan hati kami Tuhan. Bagaimana supaya kami boleh berkarya. Ada kasih Kristus yang menguasai hidup kami Tuhan. Dengan kasih Tuhan kami tidak hidup untuk diri kami sendiri lagi Tuhan. Kami mau berkorban buat orang lain. Dengan kasih kami berani untuk melayani dengan penuh sukacita. Dengan kasih Tuhan kami belajar untuk mengampuni sesama kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami berkarya dengan kasih Kristus ada makna yang kekal yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Elizabeth Manik yang sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah urapan Allah, hikmat Allah turun atas kehidupannya Tuhan. Memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan sebagai ketua BPD, sebagai ibu gembala, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, berkat Allah turun atas hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu juga yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan juga atas hidup kami. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga membawa buat rekan-rekan kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya, buat Bapak David Lim dan juga Bapak Susanto Afon. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan boleh tambahkan kepada mereka. Mereka boleh terus bertumbuh dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan mereka boleh jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Bapak, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin dalam minggu ini mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, yang memiliki pergumulan, mari Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan beri kepada kami kekuatan Tuhan untuk cakap menanggung segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, di akhir acara ibadah kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa kami memberkati tanah air kami Tuhan. Biarlah Tuhan, cawan kasih Tuhan boleh tertuju buat Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang lebih baik lagi, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa, memberkati seluruh kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan, semuanya untuk kepentingan masyarakat. Dan kami berdoa juga Tuhan di tengah-tengah masyarakat Tuhan yang belakangan ini ada intoleransi. Mari Tuhan, Engkaulah pembela kami, Engkaulah yang menjadi
hakim Tuhan atas segala sesuatunya, dan kami umat-Mu hanya bisa berserah, dan kami percaya semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir acara ibadah kami sebelum kami pulang, kami akan terima berkat daripada Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada-Nya, bawa lagu yang karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjukkan kasih anugerahmu, kekuatan yang mulia. Akulah membuatmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan telah memberkati kami di pelayanan pagi dan siang ini. Biar Tuhan yang berkati semua Tuhan.